Pada tanggal 1 April 2024, Israel mengebom gedung tambahan konsulat Iran di sebelah kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah, menewaskan 16 orang, termasuk seorang wanita dan putranya, dan Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahedi, seorang komandan senior pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, dan 7 perwira IRGC lainnya. Zahedi sendiri sudah masuk dalam target pembunuhan Israel sejak lama. Ia merupakan tokoh kunci dalam operasi Iran untuk mempersenjatai kelompok bersenjata Syiah Lebanon, Hizbullah. Segera setelah kejadian serangan itu, Iran bersumpah untuk membalas. Pada malam hari tanggal 13 April 2024, Iran bekerja sama dengan perlawanan Islam di Irak, kelompok militan Lebanon Hizbullah, dan Houthi melancarkan serangan pesawat nirawak dan rudal ke Israel. Serangan itu diberi nama Operasi Janji Sejati. Menurut Kepala Staf Umum Iran Mohammad Bagheri, target utama termasuk pangkalan udara Nevatim, tempat Israel melancarkan serangan ke konsulat Iran, serta pusat intelijen di bagian Gunung Hermon yang diduduki Israel yang memasok intelijen. Operasi itu terbatas pada serangan balasan atas serangan Israel ke konsulat Iran. Target lainnya termasuk pangkalan udara Ramon di selatan Israel, Tel Aviv, dan Dimona, yang merupakan rumah bagi pusat penelitian nuklir Shimon Peres Negev. Iran membagi serangan dalam 2 tahap. Pada gelombang pertama, Iran meluncurkan drone HESA Shahed 136 dan Shahed 238 yang lebih baru dan lebih cepat untuk memenuhi Iron Dome dan David Sling. Tujuan peluncuran awal ini adalah untuk membersihkan jalan bagi puluhan rudal jelajah dan balistik pada gelombang kedua, serta tidak memberikan ruang dan waktu bagi Israel untuk mengantisipasi serangan berikutnya. Pada gelombang kedua penyerangan, Iran meluncurkan rudal Ahmad, Ghadr 110, Khaybar Shekan, dan Shahab 3B. Selain serangan yang terkoordinasi oleh Iran, kelompok sekutu Iran juga ikut membantu serangan tersebut. Hizbullah mengaku telah meluncurkan puluhan roket BM-21 Grad ke lokasi pertahanan udara Israel di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel, sedangkan Houthi meluncurkan pesawat tanpa awak. Menurut IDF, ada sekitar 350 roket diluncurkan ke Israel dari Iran, Irak, Lebanon, dan Yaman selama serangan berlangsung. Untuk mengatasi serangan, Israel membagi dalam 2 fase. Fase pertama menggunakan sistem Arrow 3. Sistem ini digunakan untuk menembak jatuh sasaran dan mengganggu sistem panduan elektronik serta navigasi rudal pada ketinggian yang relatif tinggi. Fase kedua menggunakan sistem David Sling. Sistem ini digunakan untuk menembak jatuh sasaran dan mengganggu sistem panduan elektronik serta navigasi rudal pada jarak menengah. IDF melakukan pertahanan dengan nama sandi Iron Shield. Pada era perang modern, nampaknya sulit bagi negara sebesar Israel untuk berdiri sendiri dalam mengkoordinasikan sistem pertahanannya. Beberapa perang berlarut dengan negara tetangga Suriah, kelompok Hizbullah, Hamas, dan Houthi telah cukup menguras sumber daya pertahanan yang ada. Dalam mengantisipasi Iran, Israel sendiri dibantu oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan beberapa negara lainnya. Amerika Serikat mengoordinasikan pertahanan multinasional Israel dari Irak Utara hingga Teluk Persia Selatan, dari Pusat Operasi Udara Gabungan di Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar. Jenderal Michael Kurilla, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, pergi ke Israel pada 11 April untuk mengordinasikan sistem pertahanan udara. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Yordania menggunakan pasukan mereka sendiri untuk mencegat proyektil Iran. Selain itu, Prancis juga mengerahkan angkatan lautnya untuk menyediakan cakupan radar. Arab Saudi secara otomatis mencegat entitas mencurigakan yang melanggar wilayah udaranya. Selain itu, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga berbagi intelijen yang mencakup informasi pelacakan radar dengan Amerika Serikat dan Israel sebelum serangan pesawat tak berawak Iran. Hasilnya, bantuan pertahanan multinasional sangat efektif. Pesawat Amerika dilaporkan menghancurkan lebih dari 80 rudal atau drone Iran sebelum mencapai target.
CENTCOM melaporkan pada hari berikutnya bahwa pasukan Amerika Serikat menghancurkan lebih dari 80 pesawat serang satu arah dan sedikitnya 6 rudal balistik. Baterai rudal Patriot Angkatan Darat Amerika Serikat di Erbil, Irak, menembak jatuh sedikitnya 1 rudal balistik. Komponen pertahanan Inggris diawasi oleh Laksamana Tony Radakin. Kepala Staf Pertahanan mengerahkan pesawat tempur Typhoon. Angkatan Udara Kerajaan berhasil menembak jatuh sejumlah pesawat tanpa awak Iran. Pesawat-pesawat tersebut dikerahkan dari RAF Akrotiri di Pulau Siprus serta Rumania dan didukung oleh pesawat tanker. Angkatan Udara Kerajaan Yordania telah menjatuhkan 20% pesawat tanpa awak yang diluncurkan dari Iran. Yordania menyatakan bahwa tindakan militernya adalah tindakan membela diri dalam upaya untuk menjaga wilayah udara dan warga negaranya. Seorang pejabat senior Amerika Serikat menyatakan bahwa 5 rudal balistik Iran menghantam pangkalan udara Nevatim, menyebabkan kerusakan pada pesawat angkut C-130, landasan pacu yang tidak digunakan, dan fasilitas penyimpanan yang kosong. Selain itu, 4 rudal balistik lainnya menghantam pangkalan udara Ramon. Kerusakan keseluruhan yang disebabkan dalam serangan itu sangat kecil. Tidak ada korban tewas, tetapi sejumlah korban luka-luka akibat serangan tersebut dilaporkan. Seorang gadis Badui berusia 7 tahun, Aminah Hasuna, terluka parah akibat pecahan peluru dari sebuah intersepsi di wilayah Arad. Setidaknya 31 orang lainnya dirawat, baik karena luka ringan yang diderita akibat pecahan peluru saat pergi ke wilayah yang dilindungi, atau karena kecemasan.